Oke, jadi apa yang akan kita bahas ini 3 tahun lalu harganya itu masih di 13 juta. Sekarang jadi 4 jutaan aja, jadi turun 4 kali lipat. Tapi kalau kita bandingkan dengan HP Android yang baru di kelas harga yang sama 4 jutaan, dia juga nggak kalah. Jadi perkenalkan ini adalah Samsung Galaxy S20. Ya, jadi si Samsung Galaxy S20 ini dirilis sekitar Februari 2020, jadi udah sekitar 3 tahun sejak si S23 ini rilis. Dan sebelum kita bahas Samsung Galaxy S20 ini, kita coba lihat dulu perjalanannya dia. Karena perjalanan si S20 ini selama 3 tahun, ya nggak mulus-mulus banget. Samsung S20 series banyak yang mengeluhkan kalau device-nya banyak yang mengalami istilahnya itu green light. Jadi layarnya itu ada kayak garis-garis hijaunya gitu. Dan di forum Samsungnya sendiri juga banyak yang mengeluhkan. Karena green light-nya itu bukan karena dia jatuh atau kenapa, tapi karena habis update software tiba-tiba muncul green light kayak gitu. Banyak user yang bilang Samsung Galaxy S20 ini jatuhnya kayak Samsung HP gacha. Tapi kalau sekarang sih sejak S21 kalau nggak salah atau S22 ya, dimana Samsung itu mengeluarkan program yang namanya Samsung Care Plus, dimana kita bisa dapat garansi selama 1 tahun. Kalau misalkan HP-nya jatuh, human error, kebakar, konslet atau apapun itu, Samsung bakalan cover 100% dengan program Samsung Care Plus-nya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa, ya tinggal dibawa ke Samsung Center-nya aja. Kalau untuk masalah ini seharusnya sih aman. Terus masalah lagi ada di Samsung Galaxy seri S20 Ultra yang kaca kameranya itu tiba-tiba pecah. Ini kebanyakan di region US. Ya kurang mulus lah perjalanannya si Samsung Galaxy S20 ini. Kalau kita ngomongin penjualan, saya kutip dari Kompas, penjualannya Samsung Galaxy S20 ini juga lesu dengan alasan Corona. Jadi pada tahun 2020 itu kan memang Corona lagi hype-hype-nya ya, lagi gede-gedenya. Kalau saya kutip dari Kompas, kayak Microsoft, Apple itu penjualannya juga lesu karena impact dari pandemi. Terus di Agustus 2020, jadi selang 6 bulan setelah Samsung S20 series ini launching, Samsung keluarin lagi S20 versi terjangkau lah. Namanya adalah Samsung S20 Fan Edition atau FE Edition. Yang juga diminati banyak sama masyarakat Indonesia. Sekarang di tahun 2023 kita coba bahas lagi si Samsung Galaxy S20 ini di segmen rehabilitas atau review handphone bekas berkualitas. Apakah dia masih layak kalau kita gunakan di tahun 2023 dengan harganya yang 4 jutaan? Mirip-mirip sama HP mid-range terbaik saat ini ya, si Redmi Note 12 5G. Kalau kita lihat secara desain, emang S20 ini sama sekali nggak kelihatan flagship ya. Kalau sekarang kita sandingkan sama S23 aja kayak bottleneck. S20 ini kalau kita lihat di tahun 2023, desainnya itu kayak HP entry level. Desain yang dibunuh sama Samsung sendiri sejak S21 dengan bingkai kamera yang terlihat lebih elegan. Kalau kita bandingkan secara desain dengan HP Android baru, contohnya kayak Redmi Note 12 ini juga kalau saya pribadi lebih suka desainnya si Redmi Note 12. Ini kayak HP itel 1 jutaan, Realme 1 jutaan, desain bingkai kameranya itu kayak gini. Kalau tampak belakang ya, tapi kalau tampak depan karena dia frameless dan juga curve layarnya jadi masih terlihat flagship. Tapi kalau kita ngomongin di luar desain, kita ngomongin spesifikasi, walaupun HP Android baru 4 jutaan ini menurut saya masih oke sih Samsung Galaxy S20. Walaupun sekarang harganya sama, harga bekas tapi ya bukan harga barunya. Untuk proteksinya dia udah pakai proteksi IP68, sementara HP 4 jutaan mid-range sekarang ini pakai IP53. Tapi karena ini bekas IP68, ya kita nggak tahu dia udah dibongkar atau belum. Tapi untuk unit yang ini kayaknya belum ya, karena nggak ada kayak bekas-bekas lem dan dia pun juga masih solid. Terus bagian depan dan juga belakangnya ini juga udah pakai kaca Corning Gorilla Glass 6, sementara HP 4 jutaan sekarang yang terbaik itu pakai Corning Gorilla Glass 5. Itu pun hanya ada di Redmi Note 12 sama iQOO kalau nggak salah. Dari sisi spesifikasi layar, dia juga udah pakai Dynamic OLED 120Hz, ciri khasnya Samsung. Ada XDR10 Plus-nya juga. Untuk peak brightness-nya ada di 1200 nits. Sebenarnya kalau secara spesifikasi mirip-mirip sama Redmi Note 12 5G ini, tapi Redmi Note 12 ini udah support sama Dolby Vision. Tapi kalau kita ngomongin resolusinya masih gede S20 ini. Walaupun HP-nya compact dan kecil 6,2 inch, tapi resolusinya udah QXD. Bagian yang disalip sama Redmi ini ada di peak brightness sama bagian Dolby Vision tadi. Tapi kalau kita ngomongin kualitas layar, walaupun Samsung Galaxy S20 ini umurnya udah 3 tahun kita sandingkan dengan Redmi ini, menurut saya juga nggak kalah loh. Masih enak dilihat Samsung Galaxy S20 ini. Kalau masalah performa, walaupun dia bukan chipset yang digemari, karena flagship itu yang digemari kan chipset Snapdragon, ini dia pakai Exynos 990. Tapi Exynos ini masih oke di harganya yang sekarang ya, di harganya yang 4 jutaan. Kalau harga 13 juta sih nggak oke. Performanya masih bisa diandalkan, masih bisa lebih tinggi juga dibandingkan dengan MediaTek Dimensity 1080 yang harganya 4 jutaan di Redmi Note 12 Pro 5G. Tapi kalau kita ngomongin efisiensi ya jauh lebih efisiensi Dimensity
Dimensity 1080 karena nanometernya dia lebih kecil. Dibuat ngegame, awal-awal sih enak ya. PUBG dia bisa stabil 60 fps. Tapi karena HP-nya ini lumayan compact, kecil, tipis. Jadi kalau udah lumayan anget, dia ada drop FPS di PUBG itu sekitar 40-an. Kalau untuk Genshin Impact di settingan 60 fps, dia juga nggak bisa stabil, fluktuatif banget. Bahkan kadang drop di bawah 30 fps. Mungkin karena faktor umur juga, karena dia juga udah 3 tahun. Tapi faktor utamanya sih menurut saya karena dia tipis banget dan compact banget. Dan biasanya penyuka HP compact itu jarang banget main game. Kalau main game biasanya ya pilihnya S20 Plus atau S20 Ultra karena layarnya kan lebih gede. Nah, yang saya suka dari HP flagship walaupun umurnya udah 3 tahun, ini harganya 4 juta, ini 4 juta, dan kalau kita lihat dari sisi kamera, kameranya walaupun dia dari belakang nih kayak HP entry level, tapi kameranya GG banget. Kameranya Samsung S20 ini masih bisa record 8K walaupun nggak kepake ya, karena shaky banget dan stutter banget. Kalau kita bandingin 8K-nya sama si S23, ibaratnya S20 ini kayak naik mobil pick up yang suspensinya itu keras, jadi kayak gempa gitu di dalam ya. Sementara 8K dengan 30 fps-nya di S23 ini udah kayak naik mobil Eropa yang suspensinya stabil. Jadi gambarnya bagus. Gak kerasa kalau ada ground jalan. Kualitas 4K videonya juga masih oke banget. Telefotonya juga masih bisa kepake walaupun nggak bisa zoom sampai 100 kali. Mentoknya di 30 kali, nggak kayak S23 yang bisa zoom 100 kali. Oke, sekarang kita coba compare ya. Ini di resolusi 4K 60 fps untuk yang Samsung. Sebelah kanan, tolong editor jangan kebalik lagi ya. Sebelah kiri ini adalah Redmi Note 12 Pro yang pakai Dimensity 1080 4K 30 fps. Udah kelihatan smooth mana karena Redmi cuma mentok di 30 fps. Jadi kalau kita geser-geser kayak gini, tuh kalau kalian lihat terlihat banget stutternya kanan kiri. Kalau misalkan atas bawah juga ya stutter. Sekarang kalau misalkan kita gunakan untuk jalan, nah Samsung jelas lebih stabil walaupun kita nggak pakai fitur stabilization-nya. Sekarang kita coba jalan ke sana, mumpung udah nggak ada orang ya. Nah, ini low light-nya juga masih bagus di Samsung kelihatannya. Di Redmi masih kelihatan ada beberapa noise di area yang gelap ya. Tuh kayak gitu. Ya, jadi kalau dari sisi videonya saya masih pegang Samsung sih. Walaupun di 4K-nya ini dia nggak pakai fitur stabilization. Sekarang kita coba zoom objek di kaktus ini deh, coba ya. Kaktus ini tuh kelihatan, wah detailnya, smoothnya jauh sih ya, masih jauh S20. Walaupun sekarang harganya sama-sama 4 jutaan. Dan Samsung di layarnya juga terlihat lebih natural, sementara di Redmi ini kayak agak menguning gitu. Tapi kalau kita lihat POV-nya ya, kayaknya lebih nge-white si Redmi. Jadi kalau kita lihat bunga yang ada di depan itu dia kelihatan tangkainya, sementara di Samsung nggak kelihatan tangkainya karena POV-nya lebih sempit. Sekarang kita cobain kamera ultra wide-nya. Keduanya sama-sama mentok di resolusi 1080p 30 fps untuk ultra wide, dan di Samsung kalau di layarnya ini lebih kelihatan distorsi. Kelihatan banget kalau misalkan saya geser kayak gini ya. Tuh distorsi ruangannya itu kelihatan, sementara di Redmi nggak terlalu kelihatan. Tapi kalau kita ngomongin smooth walaupun sama-sama 30 fps masih terlihat Redmi yang lebih oke ya. Distorsinya di Samsung tapi kelihatan banget. Sekarang kita coba low light kalau misalkan di resolusi 1080p 30 fps. Nah, kira-kira seperti ini. Ini ada tangga. Dan Samsung kalau misalnya ada getaran dia kayak semacam ada kayak jitternya gitu ya. Tapi kalau dari segi brightness, terangnya Samsung masih lebih oke sih ya. Di areanya Redmi ini masih ada beberapa area yang kelihatan gelap. Oke. Nah, ini kalau saya bandingkan kamera depannya ya. Untuk Redmi ini mentok di resolusi Full HD, sementara Samsung bisa 4K. Walaupun 4K, tapi kalau kita lihat ini tangan saya sama kayak gini. Kalau kita lihat Samsung lebih wide dan lebih stabil. Kalau kita gunakan untuk jalan, iya, Samsung ya kelihatan Samsung banget dengan ciri khas. Kayak saya lebih ganteng aja. Tapi Redmi juga lebih oke sih ya. Kira-kira kayak gini. Dan sekarang kita coba untuk perpindahan dari area gelap, area terang ke gelap ya. Kira-kira seperti ini kalau kita gunakan untuk low light. Nah, hasilnya seperti ini. Kalau di layarnya Samsung ini kelihatan lebih terang Samsung, sementara Redmi kayak lebih gelap areanya dan banyak noise.
kira-kira seperti ini. Oke, untuk stabilnya juga lebih stabil si Samsung sih. Fitur-fitur flagship walaupun dia umurnya udah 3 tahun tapi haptic feedbacknya ini masih enak banget ya, ciri khasnya Samsung. Jadi kayaknya masih nggak kalah deh sama S23. Mirip feel-nya sama kayak S23. Sementara Redmi karena mid range jadi haptic feedbacknya ya lebih enak S20 walaupun si Redmi ini juga udah enak haptic feedbacknya. Untuk audio walaupun HP kecil dia juga udah stereo dan ditune sama AKG, suaranya enak, bassnya mantap dan dibandingin sama Redmi 12 juga masih enak ini. Kalau untuk fitur-fitur flagship lain, fingerprintnya dia udah under display, terus wireless chargingnya 15 watt, bisa reverse wireless charging juga, port Type-C-nya juga bukan yang 2.0 tapi udah 3.2, yang support sama Samsung DeX dan juga Samsung Wireless DeX. NFC jelas ada, bahkan ada Samsung Pay juga, GPS-nya ada 4, Wi-Fi-nya itu pakai Wi-Fi 6, dengan Bluetooth-nya juga masih pakai Bluetooth versi 5. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video rehabilitas atau review handphone bekas berkualitas di segmen S20 kali ini. Kesimpulannya, kalau kalian punya uang 4 juta dan pengen ngerasain sensasi HP flagship, menurut saya Galaxy S20 ini bisa jadi rekomendasi yang menarik lah. Tapi dengan semua resikonya. Apa aja resikonya? Kalau kita ngomongin software ini udah saya update dan dia masih dapat Android 13. Dan kalau saya lihat di artikel, kayaknya ini bakalan mentok di Android 13. Karena Samsung janjiin garansi software update-nya itu 3 tahun. Dan ini udah 3 tahun dan memang dapat Android 13. Tapi tahun depan dapat atau enggak kita nggak tahu. Dari sisi fitur saya juga lebih oke si S20 ini ketimbang HP 4 jutaan baru sekarang. Tapi kalau kita ngomongin desainnya ini udah ketinggalan zaman ya. Desainnya ini udah kayak HP entry level yang 1 jutaan kalau tampak belakang, walaupun tampak depan enggak karena udah frameless dan enggak water drop. Tapi Redmi pun juga walaupun enggak se-frameless si Samsung tapi dia juga udah nggak pakai water drop. Selain desain yang udah ketinggalan zaman, kalian juga harus siap menanggung resiko baterai karena baterainya ini cuma 4000 mAh dan support fast chargingnya cuma 27 watt, sementara Redmi kan 5000 mAh dengan 67 watt. Dan karena umur juga, kalau misalkan kita gunakan baterainya ini ya, baterainya untuk TikTok setengah jam dia itu habis 5%. Genshin Impact setengah jam itu di 17%. Apalagi kalau misalkan udah lumayan anget, wah itu baterainya bisa draining banget, bisa boros banget. Jadi kalian harus siap dengan resiko baterai yang udah agak aus. Dan garansi, kalau kalian beli Redmi, kalian masih bisa dapat garansi resmi dari Redmi-nya. Jadi kalau misalkan ada apa-apa di depan, ya kalian lebih merasa aman. Dan untuk uang 4 juta ngeluarin HP, menurut saya itu banyak. Jadi kalau misalkan kalian memang memilih 4 juta untuk beli HP flagship, ya kalian bisa dapat HP flagship. Tapi resikonya adalah kalau misalkan ada apa-apa, kalian harus ngeluarin biaya lagi untuk servis. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja rehabilitas kali ini. Saya Nika Budi and see you on the next video. Bye-bye.